Lu Ming mengeluarkan sepotong inti dunia dan menghapus kekuatan hukum di dalamnya. Dia mulai menyempurnakannya dan meningkatkan kultivasinya. Satu demi satu bagian, Lu Ming menghabiskan 2 bulan berikutnya untuk menyempurnakan inti dunia. Lu Ming terfokus pada kultivasi dan tidak menyadari dunia luar. Saat Lu Ming berkultivasi, ras alien yang tak terhitung jumlahnya menyerbu menuju kota 2 dunia. Orang luar menyerang kota. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang hitam besar, yang tampak bagaikan gunung megah, membelah langit dan menimbulkan angin kencang. Masing-masing dari mereka memiliki sejumlah besar ahli alien. Sekilas, orang tidak akan tahu berapa banyak ras alien yang ada dan berapa banyak kapal perang yang ada. Kota 2 dunia itu tentu saja waspada. Orang luar menyerang kota. Raungannya bergema di seluruh kota 2 dunia. Di kota 2 dunia, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara. Pelangi yang indah terjalin di langit. Luar biasa indahnya. Banyak sekali ahli yang muncul di tembok kota 2 dunia. Aktifkan formasi. Sebuah suara menyebar ke seluruh kota 2 dunia. Ini pastilah seorang ahli kaisar surgawi. Rune yang padat muncul di seluruh kota 2 dunia, terutama pada tembok kota. Rune yang tak berujung terjalin menjadi sebuah formasi yang mengerikan. Suasana di kota 2 dunia itu sangatlah tegang. Ini adalah serangan skala besar oleh ras asing. Dalam 100.000 tahun terakhir, jumlah serangan berskala besar oleh ras alien semakin berkurang. Ini karena wilayah surgawi Taiking belum ditaklukkan selama bertahun-tahun. Banyak orang menduga bahwa ras alien pasti sedang mengumpulkan kekuatan atau merencanakan sesuatu yang lain. Kali ini, orang luar menyerang kota itu lagi. Apakah mereka sudah kehilangan kesabaran dan akan merebut kota 2 dunia itu dengan paksa? Serang, hancurkan tembok kota 2 dunia. Raungan keras datang dari makhluk non-manusia. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang besar sedang menyerbu menuju kota 2 dunia. Namun, meskipun kapal perang itu besar, mereka masih jauh dari tembok kota 2 dunia. Menyerang. Setelah kapal perang alien itu terbang pada jarak tertentu, seseorang di tembok kota 2 dunia memberi perintah. Ledakan, ledakan. Rune-rune yang berkilauan tak terhitung jumlahnya muncul di dinding kota. Rune-rune itu berubah menjadi formasi dan kemudian menjadi sinar serangan yang menyerang kapal perang non-manusia. Ada pedang raksasa yang sebesar gunung, pedang perang yang dapat membelah langit, dan seterusnya. Selain itu, ada juga busur panah besar di tembok kota. Setiap busur silang ini berukuran seperti bukit kecil, dan anak panahnya panjangnya puluhan meter. Mereka sangat kuat dan dapat membunuh kaisar sejati dengan satu tembakan. Selain itu ada juga meriam ori rock raksasa. Meriam raksasa semacam ini dibuat dengan cara dimurnikan, diukir dengan susunan dan ditenagai oleh batu mentah. Selama cukup banyak batu permata mentah yang ditambahkan, itu dapat menghasilkan serangan mengerikan yang dapat mengenai bahkan dari jarak 10.000 mil. Sekali terkena, bahkan ahli kaisar sejati peringkat 18 akan mati. Bahkan kaisar besar pun tidak berani mengabaikannya. Ini semua adalah senjata perang yang sangat mematikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segala macam serangan dilancarkan ke kapal perang alien. Kapal perang non-manusia menyala dengan perisai energi untuk menahan serangan 2 kota dunia. Serangan tak berujung mendarat pada perisai energi, yang terus bergetar. Serangan balik. Beberapa ras alien meraung. Kapal perang juga melancarkan berbagai serangan ke kota 2 dunia, tetapi mereka terhalang oleh cahaya di luar kota. Kedua belah pihak saling serang dari jarak jauh dan saling pukul. Seluruh langit pun tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari kota 2 dunia. Cahaya itu sangat terang di antara semua cahaya lainnya. Cahaya pedang itu dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Ini adalah serangan dari kaisar surgawi. Namun, sebuah kapak raksasa dari antara orang luar menyerang dan menghalangi cahaya pedang. Kemudian, sebuah sosok kekar muncul di langit, memancarkan aura yang menggemparkan bumi. Kaisar langit dari alam surga, keluarlah dan lawan aku. Makhluk asing kekar itu membuka mulutnya dan suaranya bagaikan guntur yang bergema di seluruh area. Aku tidak takut padamu. Cahaya pedang yang cemerlang keluar dari kota 2 dunia dan menyerang ras alien. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan dan kemudian bertempur menuju ke kedalaman langit.
Kedua orang ini tidak diragukan lagi adalah tokoh dari kerajaan Kaisar Surgawi. Serangan dari kedua belah pihak terus berlanjut. Ledakan, ledakan, ledakan. Akhirnya, pertahanan kapal perang alien lainnya hancur. Serangan tak berujung mendarat di kapal perang tersebut. Kapal perang tersebut meledak, menyebabkan berbagai jenis logam berterbangan kemana-mana. Di kapal perang, ras alien yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari, tetapi banyak dari mereka yang terbunuh oleh serangan yang jatuh. Suara mendesing. Sebuah anak panah yang panjangnya puluhan meter menembus kehampaan dan mengirim seorang kaisar sejati non-manusia terbang sejauh 1000 mil. Ledakan. Ahli puncak kaisar sejati lainnya terkena seberkas cahaya dan meledak. Namun, ada beberapa tokoh yang luar biasa kuat. Mereka menyerang ke depan dan menangkis sejumlah besar serangan. Mereka semua adalah tokoh setingkat kaisar non-manusia. Serang, serang. Kapal perang ras asing terus melaju menuju kota dua dunia. Saat mereka menyerbu keluar, lebih banyak kapal perang hancur, dan lebih banyak ras alien terbunuh. Namun, kapal perang ras asing semakin dekat ke kota dua dunia. Pada akhirnya, ras alien telah kehilangan lebih dari selusin kapal perang dan ribuan ahli. Mereka akhirnya mencapai kota dua dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang menabrak perisai cahaya di luar kota dua dunia. Perisai cahaya itu bergetar hebat dan benar-benar terkoyak. Bunuh saja jalan masuk kami. Ras alien itu meraung dan menyerbu masuk melalui celah-celah. Membunuh. Di tembok kota Two World City, ada juga banyak ahli yang bergegas menuju lubang-lubang ini. Mereka bertarung dengan ras alien di sebelah lubang-lubang itu. Itu adalah pertempuran yang brutal. Pada saat yang sama, formasi di tembok kota dua dunia masih beroperasi. Formasi itu berubah menjadi serangkaian serangan, menyerang jenis asing. Inilah keuntungan dari alam surga. Dengan mengandalkan kota dua dunia, meskipun mereka memiliki lebih sedikit ahli daripada ras asing, mereka masih dapat menghentikan ras asing dan invasi mereka. Bunuh-bunuh. Pembunuhan itu sangat brutal. Tidak ada belas kasihan atau belas kasihan di sini, yang ada hanya pembunuhan. Ini adalah perang antara dua dunia, dan menyangkut kelangsungan hidup dunia. Hanya dengan membunuh lawan, seseorang dapat bertahan hidup. Para ahli dari kedua belah pihak terus berjatuhan dan akan selamanya tetap di sini. Secara relatif, pihak alam surga lebih unggul, karena para ahli alam surga hanya perlu menutup lubang-lubang yang terkoyak itu. Dengan bantuan formasi besar, itu jauh lebih mudah bagi mereka. Meskipun ada beberapa yang tewas dalam pertempuran, jumlah ras alien yang terbunuh lebih dari itu, 2 kali lipat. Ledakan, ledakan, ledakan. Kehampaan itu bergetar saat sosok-sosok ras alien melangkah keluar, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Kaisar Surgawi, semuanya adalah Kaisar Surgawi. Ada lebih dari 10 Kaisar Surgawi. Lebih dari selusin Kaisar Surgawi muncul pada saat yang sama, dan aura yang mereka lepaskan terlalu kuat. Langit dan bumi tampak mengerang, tidak mampu menahan tekanan yang begitu mengerikan. Namun, pada saat yang sama, seorang Tirk Surgawi bergegas keluar dari kota dua dunia dan menghalangi pihak lainnya. Pertarungan. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Para Kaisar Surgawi dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran besar. Beberapa dari mereka bertempur di kedalaman langit, sementara yang lain bertempur di ruang gelap. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Para non-manusia membayar harga yang mahal, tetapi mereka tidak berhasil menerobos kota dua dunia itu. Genderang perang dibunyikan, dan para non-manusia mulai mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang mundur satu per satu. Di luar kota dua dunia, air mata itu juga telah tertutup. Bersihkan medan perang. Seseorang memesan. Para prajurit alam surga mulai berkemas. Mereka memilah mayat-mayat ras alien dan makhluk-makhluk alam surga yang tewas dalam pertempuran. Banyak orang yang hatinya terasa berat. Dalam pertempuran ini, meskipun lebih banyak ras asing yang tewas, alam surga juga telah membayar harga yang mahal. Sejumlah besar ahli telah tewas dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dalam 30.000 tahun non-manusia melancarkan serangan berskala besar terhadap kota. Seseorang mendesah. Beberapa tahun yang lalu, karena lorong angkasa itu, ras alien pernah menyerang kota itu sekali, namun tidak dalam skala besar.
Setelah dikemas, semua sumber daya ini akan dikumpulkan oleh eselon atas kota dua dunia di aula penebusan utama dan digunakan sebagai sumber daya publik. Di tembok kota, mereka masih berjaga-jaga, kalau-kalau ras asing menyerang lagi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kejauhan, kapal-kapal perang besar kembali menyerbu. Ras asing menyerang kota itu lagi. Pertempuran besar kembali terjadi setelah setengah bulan. Pertempuran ini bahkan lebih brutal dari yang sebelumnya. Banyak ahli yang tewas dalam pertempuran. Bahkan para penguasa agung terbunuh satu demi satu. Ada juga kaisar surgawi yang terluka parah. Pada akhirnya, melihat bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya, ras alien mundur. Mengapa ras asing melancarkan serangan besar-besaran secara berturut-turut? Ini adalah pertama kalinya dalam 100.000 tahun. Beberapa dari mereka tampak sangat serius. Banyak orang menduga bahwa ras alien telah kehilangan kesabaran dan berencana untuk menerobos masuk ke kota dua dunia dengan segala cara. Saya mendengar bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, di medan perang lain, ras alien telah melancarkan serangan besar-besaran. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pembunuhan terus-menerus. Orang lain berbicara, dan suasananya menjadi lebih menyesakkan. Kota dua dunia bukan satu-satunya medan perang di wilayah surgawi Taiking. Ada satu lagi. Itu juga merupakan sebuah lorong, namun tidak terhubung ke wilayah surgawi Hunyuan, melainkan ke wilayah surgawi lainnya. Wilayah surgawi Taiking terhubung dengan dua wilayah surgawi lainnya. Keduanya memiliki jalur yang sama, dan kedua jalur ini secara alami menjadi medan perang. Medan perang lainnya tidak lebih lemah dari kota dua dunia. Medan perang itu juga dijaga oleh sejumlah besar pembudidaya, dan terjadi pertempuran terus-menerus sepanjang tahun. Mengenai medan perang itu, ras asing telah melancarkan serangan besar-besaran lebih dari 10 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, pertempuran itu tidak ada habisnya. Begitulah, setengah bulan berlalu dengan damai. Setengah bulan kemudian, ras asing mulai menyerang lagi. Namun kali ini ras alien berhenti puluhan ribu mil jauhnya. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Di sisi alam surgawi, semua orang bingung. Pada saat ini, sekelompok orang terbang keluar dari sisi ras alien. Mereka terbang menuju kota dua dunia dan berhenti 10.000 mil jauhnya. Kudengar dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang jenius di alam surga. Di antara generasi muda, banyak orang kuat yang lahir. Kebetulan saja beberapa orang jenius juga lahir di alam kita. Mengapa kita tidak bertanding persahabatan? Sosok itu melangkah keluar dari sisi ras alien itu, dan suaranya bergema di seluruh area. Alien ini setampan batu giok. Ia memiliki rambut berwarna ungu dan sangat tampan. Ia tampak tidak berbeda dari manusia kecuali mata di tengah dahinya. Ini adalah raja dari non-manusia, kaisar surgawi yang menakutkan. Bangsa asing akan mengirim para jenius untuk menantang mereka. Banyak orang tergerak. Bagaimana kalian akan bertarung? Seorang tokoh penting dari alam surga berbicara. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah 6 orang bijak surgawi. Kalian bisa pergi, kata raja non-manusia. Lalu, 5 sosok keluar dari ras non-manusia. Mereka adalah 4 pemuda dari suku asing. Meskipun sulit untuk mengenali mereka dari penampilan mereka, mereka memang dari generasi muda dan belum tua. Ini adalah 4 kesayangan surga muda dari wilayahku. Wilayahmu dapat mengirim 4 kesayangan surga untuk bertarung. Kata raja non-manusia, apa sih yang dilakukan alien ini? Sederhana saja, orang luar ingin menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan moral alam surga. Jika elit mereka dapat menghancurkan elit kita, banyak elit kita akan dipenuhi dengan keputusasaan dan merasa tidak ada harapan. Sebaliknya, moral orang luar akan meningkat pesat. Banyak orang sedang berdiskusi. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu kenyataannya. Saat ini, alam surga dan alam purba dapat dikatakan telah mencapai zaman keemasan, melahirkan banyak sekali keajaiban. Banyak orang menganggap kelompok jenius ini sebagai harapan alam surga. Mereka bahkan menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk membudidayakan mereka dan memungkinkan mereka masuk dan meninggalkan semua jenis tanah suci kultivasi. Dia berharap bahwa kelompok kesayangan surga ini akan tumbuh dewasa dan membalikkan keadaan pertempuran.
Akan tetapi, bagaimana jika seorang kesayangan surga dari ras alien mengalahkan semua kesayangan surga? Ini membuktikan bahwa sekalipun anak-anak ajaib alam surga beranjak dewasa, mereka tetap tidak akan sebanding dengan ras alien. Betapa menyedihkannya ini. Akan aneh jika moral mereka tidak rendah. Namun, mereka harus berjuang dalam pertempuran ini. Jika mereka tidak berjuang, itu juga akan memengaruhi moral mereka. Itulah rencana orang luar. Banyak orang memandang kejeniusan non-manusia. Salah satu dari mereka bertubuh kekar dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna ungu. Ketika ketiga matanya terbuka dan tertutup, mereka bersinar dengan cahaya terang. Yang terakhir tingginya kurang dari 1 meter dan memiliki 4 lengan. Yang ketiga adalah yang paling aneh. Tingginya hampir sama dengan manusia dan tidak memiliki sisik di tubuhnya. Namun, dia seperti bayangan, tubuhnya terus-menerus berputar. Di tengah alisnya, ada mata ketiga. Yang keempat membuat banyak orang menyipit. Dia adalah seorang pemuda berambut ungu yang sangat tampan. Ketiga matanya sedikit menyipit, dan ada senyum tipis di wajahnya. Ini adalah raja dari ras asing. Siapa yang akan kita kirim? Seseorang berkata, keempat orang luar itu pastilah favorit surga. Kita hanya punya Jiuzhue untuk melawan mereka. Ada beberapa Jiuzhue di kota dua dunia, tetapi mereka tampaknya menyendiri. Kirim orang untuk mencarinya. Suara-suara terdengar satu demi satu. Setelah itu, beberapa pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi memasuki berbagai tanah suci kultivasi di kota dua dunia untuk mencari Jiuzhue. Adapun orang luar, mereka menunggu dengan tenang di luar tembok kota. Tidak lama kemudian, beberapa sosok terbang menuju tembok kota dari kota dua dunia. Aku menemukannya. Mata banyak orang berbinar. Total ada 4 pemuda yang mengikuti di belakang Kaisar Surgawi. Kebetulan saja bahwa 4 dari 9 absolut berada di kota dua dunia. Kaisar Surgawi tersenyum. Yang lainnya juga tersenyum. Pemuda 9 Jue adalah 9 orang terkuat yang difavoritkan surga di antara generasi muda alam surga. Mereka telah lama mencapai alam Kaisar sejati dan semuanya adalah para jenius yang menantang surga. Dengan Jiuzhue mengambil tindakan, dia pasti akan percaya diri. Apakah mereka orangnya? Seorang pemuda dari 9 absolut berbicara dengan dingin dan arogan. Dia dipenuhi dengan keyakinan yang besar. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sekilas. Tentu saja, dia berasal dari hutan kura-kura hitam. Saat itu, dia dikalahkan olehnya dan hampir mengundurkan diri dari Nine Absolute. Selama kurun waktu ini, hutan penyu hitam telah berkultivasi secara terpencil di kota dua dunia, dan kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Haha, aku sudah lama berkultivasi tertutup dan ingin menggerakkan otot dan tulangku. Seorang pria muda botak menyeringai. Beberapa orang dari hutan kura-kura hitam semuanya sangat percaya diri. Di antara generasi muda di alam surga, mereka semua berada di puncak keberadaan, dengan bakat yang tak tertandingi. Mereka sangat yakin bahwa jika mereka dewasa, mereka akan mampu membalikkan keadaan alam surga saat ini, mengalahkan ras alien, dan bahkan memimpin pasukan alam surga untuk membunuh dan menghancurkan jalan mereka menuju alam dewa jahat. Mereka bahkan tidak menempatkan makhluk kesayangan surga muda dari ras non-manusia di mata mereka. Aku mau pergi keluar denganmu, kata 6 orang bijak surgawi itu seraya melangkah maju, diikuti beberapa kaisar surgawi lainnya. Keempat dewa hutan kura-kura hitam juga melangkah keluar dan muncul di luar kota dua dunia. Mereka berhenti tidak jauh dari orang luar. Akhirnya kau di sini. Kupikir kau tidak berani bertarung. Salah satu makhluk asing itu berkata. Dalam kontes generasi muda, alam surga tidak takut pada siapapun. 6 orang bijak surgawi berkata dengan dingin. Kalau begitu, mari kita mulai. Kamu bisa memilih salah satu dari 4 keajaiban di kerajaan kita, kata Kaisar Surgawi dari klan Kekaisaran Alien. Pada saat ini, keempat orang dari hutan penyu hitam itu juga tengah mengamati keempat kesayangan surga muda asing itu. Ketika mereka melihat pemuda dari keluarga kerajaan, mata mereka berubah serius. Semua orang tahu bahwa ras non-manusia kerajaan sangat langka, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dan potensi yang tak terbatas. Mereka tidak peduli dengan makhluk non-manusia favorit surga lainnya, tetapi mereka harus menganggap serius ras non-manusia kerajaan. Aku pergi dulu.
Hutan kura-kura hitam berbicara lebih dulu dan melangkah maju. Pandangannya mengamati 4 makhluk surgawi non-manusia sebelum akhirnya tertuju pada makhluk non-manusia yang kekar itu. Ras alien kekar adalah ras yang paling tersebar luas dan banyak jumlahnya di antara ras alien. Orang-orang di alam surga paling mengenal ras ini. Hutan penyu hitam tentu saja akan memilih mana yang paling mereka yakini. Kamu, lawan aku. Sang kura-kura hitam menunjuk ke arah alien kekar itu. Kau memilihku. Ketiga mata alien kekar itu terbuka dan tertutup, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ia merasa diremehkan saat menjadi orang pertama yang terpilih. Nak, kau kurang beruntung karena memilihku lebih dulu. Ingat, orang yang mengalahkanmu bernama Wei Mo. Seorang alien kekar melangkah keluar, memancarkan aura yang kuat. Kaisar sejati. Tanpa diragukan lagi, pemuda asing Wei Mo telah melangkah ke alam kaisar sesungguhnya. Ada kaisar sejati yang kuat dan lemah. Bunuh. Hutan penyu hitam bergerak. Dia mendorong dengan kedua tangannya, dan 2 bintang muncul, melesat ke arah Wei Mo. Trik kecil. Hancurkan. Ucap Vimo Dandan, dan 2 sinar cahaya penghancur melesat keluar dari mata ketiganya. Degup, degup. 2 bintang hutan kura-kura hitam dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Ekspresi Xuan Wulin sedikit menggelap. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan bintang-bintang muncul di sekelilingnya satu demi satu. Totalnya ada 360 bintang. Tinju bintang siklus surgawi. Hutan kura-kura hitam tidak menahan diri sama sekali. Dia langsung menggunakan jurus pembunuh terkuatnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Wus, wus, wus. Satu demi satu bintang melesat di udara, melesat ke arah Wei Mo dengan ekor yang panjang. Kekuatan tempur hutan penyu hitam telah meningkat pesat. Benar sekali. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia bertarung dengan Lu Ming di kota kuno Yao Guang, dia hanya setara dengan kaisar sejati tingkat ketiga. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar sejati tingkat kelima. Peningkatannya mengejutkan. Dia memang seorang jenius yang tak tertandingi. Banyak orang dari alam surga merasa gembira. Hutan kura-kura hitam pasti telah menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Lu Ming. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bekerja keras dan mengalami peningkatan yang luar biasa. Mereka yakin bahwa pertempuran ini sudah di tangan. Namun di saat berikutnya, ekspresi semua orang dari alam surga berubah. Wei Mo mengeluarkan desisan panjang, dan tubuhnya diselimuti cahaya ungu seperti kristal. Sebuah kapak perang muncul di tangannya, dan tubuhnya yang kekar melesat menuju hutan penyu hitam seperti binatang buas. Dengung, 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 dengung. Pada saat yang sama, Wei Mo memegang kapak perang dengan kedua tangan dan terus-menerus menebas bintang-bintang. Degup, degup. Bintang-bintang itu seperti gelembung karena mudah dipecah oleh Wei Mo. Wei Mo melangkah maju, kapak perangnya terus-menerus menebas. Bintang demi bintang terbentuk, tetapi semuanya hancur. Ekspresi Xuan Wulin berubah. Dengan suara gemuruh, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, 200 bintang melesat ke arah Wei Mo. Merusak. Wei Mo berteriak dingin, dan dalam sekejap, dia menebas beberapa ratus kali, memenuhi langit dengan bayangan kapak. Bintang-bintang meledak satu demi satu. Membunuh. Pada akhirnya, Wei Mo mengeluarkan raungan keras dan mengayunkan kapaknya dengan cahaya yang menggetarkan. Kapak perang raksasa dengan energi 10.000 meter berdiri di antara langit dan bumi dan tiba-tiba menebas ke arah hutan penyu hitam. Pupil mata Xuan Wulin mengerut tajam, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia menyatukan semua bintang menjadi satu, mengubahnya menjadi bintang besar yang melesat ke arah lawannya. Namun, saat kapak raksasa itu jatuh, bintang itu meledak seperti matahari yang meledak di langit. Kura-kura hitam Lin menjerit mengerikan saat tubuhnya terpental. Dia terbang lebih dari 10.000 meter dan jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Dia dikalahkan. Hutan penyu hitam telah kalah. Wajah para ahli alam surga sangat jelek. Hutan kura-kura hitam yang kuat, yang merupakan salah satu dari 9 absolut, dikalahkan tanpa menimbulkan banyak masalah bagi pihak lain. Kekuatan tempur Wei Mo ini setidaknya berada pada level ke-6 kaisar sejati. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, banyak orang terkesiap. Apakah ras asing juga memiliki kejeniusan yang mengerikan seperti itu?
Bagaimana ini bisa terjadi? Alam surga dan alam purba hanya menghasilkan sejumlah besar keajaiban ketika mereka mencapai zaman keemasan. Namun, bagaimana mungkin ras asing juga memiliki keajaiban yang begitu kuat? Pasti orang lain. Mustahil bagi Outlanders untuk memiliki banyak favorit surgawi seperti itu. Mustahil. Seseorang menggeram, merasa sulit untuk menerima. Apakah ini jenius terbaik di alam surga? Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wei Mo berbicara dengan dingin dan memandang hutan penyu hitam dengan jijik. Dia membawa kapak perangnya dan berjalan kembali. 6 orang bijak surgawi dan kaisar surgawi lainnya semua memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Hilangnya hutan kura-kura hitam sedikit banyak akan mempengaruhi moral alam surga. Anda harus memenangkan ronde kedua. 6 orang suci yang terhormat menyampaikan suaranya kepada 3 orang kesayangan surga yang tersisa. Saya akan melakukan ronde ini. Pria muda botak itu melangkah maju. Kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Dulu di kota kuno Al-Qaid, dia juga pernah bergerak untuk menghadapi Lu Ming. Kemudian, dia dihentikan oleh Dandan dan menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Dia jauh lebih kuat daripada Hutan Xuanwu saat itu. Tatapan mata pemuda botak itu menyapu ketiga orang yang tersisa, dan akhirnya jatuh pada pria asing kurus berlengan 4 itu. Kamu, keluar dan lawan aku, kata pemuda botak itu. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Sambil tersenyum tipis, dia melangkah maju dan muncul di hadapan pemuda botak itu dengan kecepatan yang mengagumkan. Asyik. Kemudian, pemuda kurus itu melancarkan gerakannya. Dalam sekejap, tubuh kurusnya menghilang. Saat berikutnya, 4 bilah pisau tajam muncul di sekitar pemuda botak itu dan menebasnya. Sangat cepat, banyak orang terkejut. Kecepatan makhluk asing kurus ini sungguh mencengangkan. Tubuhnya begitu cepat sehingga mustahil untuk menangkapnya. Teknik tinju setan gila. Pemuda botak itu meraung dan meninju dengan kedua tangannya bagaikan setan gila. Kekuatan tinju yang mengerikan menyapu ke segala arah. Wuss! Suara logam yang bergetar bergema ke segala arah. Dalam sekejap mata, mereka berdua saling bertukar lebih dari 100 gerakan, kecepatan mereka sangat cepat hingga ekstrim. Kecepatan teknik tinju pemuda botak itu juga sangat cepat. Dia benar-benar mampu menghalangi lawannya. Keduanya bertukar ratusan gerakan dalam sekejap, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Menarik, Anda benar-benar dapat mengimbangi kecepatan saya. Namun, percayalah, saya baru setengah jalan. Alien kurus itu tertawa dingin. Tiba-tiba, kecepatannya meningkat sekali lagi, dan keempat senjata tajamnya mulai bergerak 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pemuda botak itu terkejut. Ia meraung dan melancarkan teknik tinjunya secara ekstrim. Akan tetapi, ia masih belum sebanding dengan lawannya dan tidak lebih cepat darinya. Aduh, luka muncul di tubuh pemuda botak itu, hampir membelah tubuhnya menjadi 2. Darah mengalir keluar. Pemuda botak itu mundur dengan panik, berusaha menghindari serangan lawannya. Namun, sosok lawannya tidak berhenti, begitu pula serangannya. Dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Aduh, pemuda botak itu kembali dipukul. Tubuhnya teriris, dan kali ini, salah satu lengannya putus. Dia memuntahkan seteguk darah dan memperlihatkan ekspresi putus asa. Mati. Tatapan mata non-manusia kurus itu tajam saat ia menyerbu ke arah pemuda botak itu. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Pada saat kritis itu, si botak berteriak. Mati. Pemuda mungil itu tidak berhenti dan terus menyerang pemuda botak itu. Cukup. Salah satu raja surgawi di samping 6 orang bijak surgawi mulai bergerak. Gelombang kekuatan menyelimuti pemuda botak itu dan membawanya ke sisinya. Hehe, Anda membutuhkan raja surgawi untuk bergerak. Sungguh sia-sia. Pria asing kurus itu mencibir dan memandang pemuda botak itu dengan jijik. Kemudian, dia melangkah mundur. Ekspresi pemuda botak itu sangat tidak sedap dipandang. Dia memuntahkan beberapa teguk darah lalu duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. 6 orang bijak yang memuja surga dan beberapa kaisar surgawi juga memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ketika kaisar surgawi menyelamatkan pemuda botak itu, kaisar surgawi pihak lain tidak menghentikannya. Mungkin, pihak lain melakukannya dengan sengaja. Kekalahan pemuda botak dan campur tangan kaisar surgawi disaksikan oleh banyak orang dari kedua belah pihak. Ini merupakan pukulan telak bagi alam surga.
Para jenius terbaik mereka bukanlah tandingan kaisar surgawi dan membutuhkan kaisar surgawi untuk menyelamatkan mereka. Betapa ironisnya hal ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang di alam surga tampak putus asa. Kalau kekuatan mereka secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan orang luar, dan bahkan para jenius generasi ini tidak dapat dibandingkan dengan orang luar, lalu apa harapan yang dimiliki alam surga? Jika dia berjuang sampai nafas terakhirnya, cepat atau lambat dia akan dikalahkan dan dihancurkan oleh pihak lain. Pada saat ini, masih ada dua orang kesayangan surga yang belum bergerak. Sosok non-manusia yang seperti bayangan melangkah maju dan berkata dengan suara dingin dan kasar, "Siapa di antara kalian yang akan melawanku?" Masih ada dua anak muda kesayangan surga dari alam surga. Salah seorang di antara mereka adalah seorang wanita cantik, dan seorang lagi adalah seorang pemuda tampan berkemeja biru. Aku akan menghadapi orang ini. Sedangkan untuk ras non-manusia kerajaan, aku harus mengandalkanmu. Aku jelas bukan tandingannya. Pada saat itu, wanita cantik itu berkata kepada pemuda berbaju biru. Ada pula perbedaan pada 9 hal mutlak dari pemuda alam surga. Pemuda berbaju biru itu adalah salah satu dari 9 orang teratas. Ia berada di peringkat 3 teratas. Baiklah, apapun yang terjadi, kita tidak boleh kalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Kata pemuda berbaju biru itu. Baiklah, wanita cantik itu menganggukkan kepalanya dan melayang keluar. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai bertarung dengan anggota ras dewa jahat yang seperti bayangan. Mereka berdua seharusnya berada di tahap ketujuh dari alam kaisar sejati. Pertarungan ini sangat sengit. Namun, tubuh pihak lain sangat aneh. Tidak hanya seperti bayangan, tetapi juga dapat melancarkan serangan jiwa. Setelah puluhan kali pindah, wanita cantik itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari alam surga berteriak tak percaya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat yang difavoritkan surga dari ras alien? Mereka bahkan lebih mengerikan daripada alam surga. Ini benar-benar menyedihkan. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan. Mata wanita cantik itu berkilat kejam. Tiba-tiba, dia tidak lagi bertahan dan membiarkan pihak lain menusuknya. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ini adalah metode pertarungan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, tetapi efektif. Jelas, lawan tidak menyangka wanita cantik itu akan begitu kejam dan dipukul dalam satu gerakan. Ledakan, ledakan, keduanya terdorong mundur. Wanita cantik itu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya hampir terkoyak oleh pedang Ki dan dia terluka parah. Namun, pihak lain juga tidak dalam kondisi yang baik. Ia terkena serangan berkekuatan penuh dari wanita cantik itu dan juga terluka parah. Kedua belah pihak terluka. Di pihak alam surgawi, setelah serangan habis-habisan wanita cantik itu, pertempuran akhirnya berakhir seri. Namun, tidak ada seorang pun di alam surga yang merasa bahagia. Yang ada hanyalah keputusasaan. Alam dewa jahat juga telah melahirkan dewa kesayangan surga yang begitu kuat. Harapan apa yang dimiliki alam surga? Sepertinya kau datang dengan persiapan hari ini. Mereka berempat pastilah adalah favorit surga terkuat di duniamu, kan? Seorang kaisar surgawi dari alam surga berbicara. Banyak mata orang berbinar. Mungkin saja ras alien itu sudah siap. Mereka mungkin membawa orang-orang terkuat di surga ke sini, itulah sebabnya mereka begitu kuat. Sedangkan untuk alam surga, tidak semua dari 9 hal mutlak itu hadir. Masih ada beberapa orang jenius yang masih berkembang. Jika memang demikian, maka masih ada harapan. Kalian tidak perlu berbohong pada diri kalian sendiri. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. 3 orang yang bertarung tadi bahkan tidak bisa masuk 10 besar di Jieku. Seorang kaisar surgawi non-manusia mencibir. Kamu bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Itu palsu. Itu pasti hanya omongan yang menakut-nakuti. Itu mungkin pukulan bagi kita. Kami tidak dapat mempercayainya. Semua orang di alam surga gempar. Tak seorang pun mempercayainya. 3 orang luar yang baru saja bertarung sudah luar biasa kuatnya. Bahkan 9 orang absolut dari alam surga tidak sebanding dengan mereka. Dengan kekuatan tempur dan kultivasi seperti itu, mereka masih belum bisa masuk 10 besar orang luar. Ini terlalu menyedihkan.
Mereka tentu saja tidak mempercayainya. Sungguh menyedihkan. Tidak heran Anda kalah. Saya bersumpah atas nama Kaisar Surgawi bahwa semua ini adalah kebenaran. Kaisar Surgawi dari ras asing berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di alam surga putus asa. Apakah yang dikatakan pihak lain itu benar? Ini adalah pangeran dari kerajaan kita. Dia memiliki bakat luar biasa dan menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda di kerajaan kita. Lalu, Kaisar Surgawi non-manusia itu menunjuk ke arah pemuda non-manusia itu. Pemuda dari keluarga kerajaan melangkah maju dan menatap pemuda berbaju biru, "Ingat, namaku Mo Tianluo, dan aku akan menghancurkanmu." Bertarung. Pemuda berpakaian biru melangkah maju dan melancarkan serangan ke pangeran ras alien, Mo Tianluo. Wus, wus, wus. Cahaya ilahi biru berubah menjadi serangkaian serangan yang mengejutkan. Pemuda berbaju biru itu memperlihatkan kekuatan tempurnya yang mengerikan begitu dia menyerang. Kaisar sejati tingkat 8. Mata orang-orang dari alam surga berbinar. Mereka melihat harapan. Kekuatan tempur pemuda berbaju biru itu telah mencapai kekuatan tempur Kaisar sejati tingkat 8. Di usianya yang masih muda, dia sudah pasti kuat. Kamu punya kekuatan, tapi itu tidak cukup. Mo Tianluo berkata dengan acuh tak acuh. Cahaya penghancur meledak dari matanya, berubah menjadi selusin cahaya pedang dan menebas ke arah pemuda berjubah biru itu. Cahaya pedang bersiul dan menerobos serangan pemuda berbaju biru itu, memaksanya mundur cepat. Apa? Dia sangat kuat. Banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa memaksa pemuda berjubah biru itu mundur hanya dengan satu gerakan? Membunuh. Matilah. Mo Tianluo berteriak. Cahaya pedang bersiul dan menebas pemuda berbaju biru itu. Pemuda berbaju biru itu mengeluarkan raungan panjang dan melesat ke langit. Dia menggunakan seni ilahi yang mengerikan untuk menghancurkan cahaya pedang dan menyerang Mo Tianluo. Aku akan mengalahkanmu. Mo Tianluo berkata dengan acuh tak acuh. Dia melesat ke langit dan menyerang dengan telapak tangannya. Mo Tianluo sangat kuat dan berani. Dia menyerang dengan telapak tangannya, yang langsung menembus kekosongan dan menghancurkan semua serangan pemuda berbaju biru. Ekspresi pemuda berbaju biru itu berubah drastis. Ia ingin mundur dan menghindar, tetapi sudah terlambat. Wah! Jejak telapak tangan yang mengerikan itu mengenai dada pemuda berbaju biru itu. Dia berteriak saat dadanya tertusuk. Tubuhnya terlempar lebih dari 10.000 meter dan memuntahkan darah. Dia terluka parah. Tidak, itu tidak mungkin. Seseorang dari alam surga berteriak. Sulit untuk menerima ini. Pemuda berbaju biru itu menduduki peringkat 3 teratas di antara 9 pemuda unik di alam surga. Kekuatan tempurnya telah mencapai level Kaisar sejati peringkat 8. Namun, ia terluka parah hanya setelah beberapa gerakan dari pangeran ras asing itu. Perbedaannya terlalu besar. Yang lebih penting, apakah benar seperti yang dikatakan Kaisar Surgawi asing, bahwa Mo Tianluo hanya menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda ras asing? Kalau begitu, sungguh tidak ada harapan bagi alam surga. Ketika generasi jenius ini tumbuh dewasa, apa yang mereka bawa ke alam surga bukanlah harapan, tetapi keputusasaan. Banyak orang bersorak, tidak mau menerima semua ini. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun, berjuang selama bertahun-tahun, dan akhirnya tiba di zaman keemasan, zaman para jenius. Generasi ini ditakdirkan untuk bangkit ke puncak dan melahirkan para ahli yang paling kuat. Semua orang menanti-nantikan kebangkitan generasi ini, dan saat itulah mereka akan membunuh dan merebut kembali wilayah 9 surga di alam surga. Namun, inilah hasil yang ditunggu-tunggunya. Wajah banyak orang pucat. Pada saat ini, semangat mereka benar-benar hilang. Apa gunanya berkelahi dan mempertaruhkan nyawa? Itu tidak baik. 6 orang resi surgawi mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa ini merupakan pukulan besar bagi semua orang dan situasinya tidak baik untuk alam surga. Hahaha, apa yang disebut zaman keemasan alam surga tidak lebih dari ini. Kalian bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Apakah kalian masih memiliki favorit surga? Kalian semua, keluarlah dan bertarung. Salah satu kesayangan surga tertawa. Tawanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Hari ini, tujuan mereka telah berhasil tercapai. Moral para kesayangan surga sedang rendah. Setelah beberapa waktu, mereka pasti akan runtuh.
Masih banyak jenius dari alam surga yang tidak berada di kota dua dunia. Kalau tidak, mereka tidak akan lebih lemah darimu. 6 orang bijak surgawi berbicara. Pada saat ini, dia jelas tidak bisa menunjukkan kelemahan. Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan memberimu waktu untuk mengirim orang mencari kesayangan surga. Aku hanya takut orang-orang yang kau kirim akan terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Sang Raja Surgawi asing tertawa. Pergi dan temukan 2 teratas dari 9 yang unik. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan moral kita jatuh. 6 orang bijak yang sangat dihormati di surga mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Surgawi. Saya hanya takut kalau mereka punya orang pilihan yang lebih berkuasa. Kaisar Surgawi mendesah. Aku tidak peduli lagi. Sekarang, kita hanya bisa berjuang. Kata makhluk surgawi. Kaisar Surgawi mengangguk dan segera pergi. Para non-manusia berdiri diam di medan perang, menunggu dengan ekspresi tenang dan kalem. Pada saat itu, Lu Ming telah mengakhiri kultivasinya. Aku tidak punya cukup energi untuk menerobos ke alam kaisar sejati. Lu Ming mendesah. Meskipun ia telah memurnikan banyak inti dunia, ia hanya berhasil mencapai puncak tahap kaisar ilusi bintang 7. Mustahil baginya untuk menerobos ke tahap kaisar sejati kecuali ia memiliki sejumlah besar batu kekacauan atau batu kekacauan primordial. Lupakan saja, aku akan melanjutkan ke medan perang kaisar sejati. Dengan kultivasiku saat ini, aku tak terkalahkan di pinggiran medan perang kaisar sejati. 1. 11 berburu beberapa kristal esensi ras alien dan menukarnya dengan permata kekacauan. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan terbang keluar dari kota dua dunia. Saat mereka mendekati tembok kota, Lu Ming merasa ada sesuatu yang salah. Suasana di kota dua dunia itu sangat berat dan menindas. Ada pertempuran besar. Lu Ming tidak perlu berpikir panjang. Dia bisa menebak bahwa pasti ada pertempuran besar. Ketika dia tiba di tembok kota, dia mendapati mata banyak orang dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan, seolah-olah mereka telah kehilangan harapan. Lu Ming mengerti apa yang terjadi setelah bertanya-tanya. Favorit surga dari ras lain. Ada juga pangeran ras alien. Aku telah menemukan permata kekacauan. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri sebelum matanya tiba-tiba berbinar. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh kota dan melihat Kaisar Surgawi Heng Yu dan yang lainnya di tembok kota. Dia bergegas berjalan ke arah mereka. Lu Ming. Kaisar Surgawi Heng Yu merasakan Lu Ming dan tersenyum. Senior Heng Yu, tolong biarkan aku keluar, kata Lu Ming. Kamu mau keluar? Kaisar Surgawi Heng Yu menampakkan ekspresi terkejut. Benar sekali, aku akan pergi dan menemui orang luar yang terpilih. Lu Ming mengangguk. Ini, Kaisar Surgawi Heng Yu dan para Kaisar Surgawi lainnya memandang Lu Ming dengan ragu-ragu. Meskipun bakat Lu Ming belum pernah ada sebelumnya sejak zaman kuno, dia baru saja menjadi kaisar bela diri belum lama ini. Beberapa tahun yang lalu, di kota kuno Al-Qaid, kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah dan dia dapat mengalahkan hutan kura-kura hitam saat itu. Tetapi sekarang, meskipun kekuatan tempur hutan kura-kura hitam telah meningkat pesat, mereka masih belum sebanding dengan keajaiban bangsa asing itu. Sekalipun kemajuan Lu Ming lebih cepat dan dia lebih kuat dari hutan kura-kura hitam, mustahil baginya untuk menandingi pangeran alien itu. Baiklah, akan tetapi, Kaisar Surgawi alam semesta abadi hanya mempertimbangkannya sejenak sebelum mengangguk setuju. Lu Ming telah menciptakan sejarah. Ia telah menjadi kaisar ilahi dengan banyak hukum. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa cepat Lu Ming meningkat, tidak ada yang perlu dikejutkan. Ada secercah harapan di mata mereka. Mereka berharap Lu Ming dapat mengalahkan keajaiban ras alien dan memulihkan moral alam surga. Kaisar Surgawi Heng Yu segera memerintahkan formasi dibuka dan Lu Ming pergi. Sosok Lu Ming melintas dan dia terbang keluar dari kota dua dunia. Seketika itu juga, hal itu menarik perhatian semua orang. Itu, Lu Ming. Itu dia. Itu Lu Ming. Kenapa dia keluar? Apakah dia akan bertarung dengan keajaiban ras alien? Sebelum Lu Ming menjadi kaisar ilahi, ia menguasai banyak hukum dan bahkan 3 hukum tertinggi. Ia menentang surga dan menjadi kaisar ilahi. Tidak pernah ada orang seperti dia dalam sejarah. Begitu dia menjadi kaisar ilahi, dia bergegas ke alam kaisar Void bintang 4 dan menekan hutan kura-kura hitam.
Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, Lu Ming pasti lebih kuat. Dia bahkan mungkin bisa melawan para jenius dari ras alien. Banyak orang mengungkapkan ekspresi penuh harapan. 1. Tidak berpikir begitu. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menandingi pangeran ras alien. Seseorang menyiramkan air dingin ke dalam percakapan. Dia adalah seorang ahli dari keluarga LAN. Mengapa harus meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moralmu sendiri? Kau akan tahu setelah pertempuran. Kaisar Langit Hang Yu melirik ahli keluarga LAN dan berkata dengan dingin. Ekspresi ahli keluarga LAN berubah, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Lu Ming bergerak secepat kilat dan tiba di samping 6 orang bijak. Lu Ming. 6 orang bijak surgawi dan yang lainnya memandang Lu Ming dan mengangguk. Senior, biarkan aku bertarung. Kata Lu Ming, kau ingin bertarung? Sungguh lelucon, tidakkah kau lihat seberapa kuat pihak lain? Jika kau pergi, kau hanya akan membuat kita kalah dalam satu pertempuran lagi dan memberikan pukulan yang lebih besar pada moral kita. Xuan Wulin berkata pertama, kamu sampah, apakah kamu pikir orang lain seperti kamu? Lu Ming melemparkan pandangan meremehkan ke arah hutan penyu hitam. Anda, wajah hutan kura-kura hitam memerah, tetapi dia memang baru saja menderita kekalahan telak, dan dia tidak dapat menyangkalnya. Lu Ming, bertarunglah dengan sekuat tenaga. Kata Santo ke-6. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju. Saat dia berjalan di depan, aura Kaisar Ilusi Bintang 7 benar-benar meledak dari tubuhnya. Kaisar Ilusi Bintang 7. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Pupil mata kura-kura hitam Lin mengecil tajam saat dia meraung dalam hati karena tak percaya.